Pengadilan Komersial Madrid dengan hakim baru telah mencabut perintah sementara yang dijatuhkan kepada UEFA atas permintaan Liga Super. Keputusan tersebut akan memungkinkan Badan Pengatur Eropa untuk mengambil tindakan hukuman terhadap Real Madrid, FC Barcelona dan juga Juventus. Tiga klub pemberontak yang sampai hari ini masih tetap yakin dengan proyek Liga Super yang meledak secara spektakuler tahun lalu. Klub dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut. Hakim berpendapat bahwa masuk akal dan dibenarkan bahwa UEFA memiliki kendali atas organisasi kompetisi yang tidak semata-mata menyalahgunakan posisi dominan. Adalah juga masuk akal dan dapat dibenarkan bahwa kompetisi alternatif harus meminta izin dari UEFA. Hakim baru jelas memiliki interpretasi yang sangat berbeda dari kasus ini dari pendahulunya. Pada bulan Januari, Hakim Manuel Ruiz de Lara telah memutuskan mendukung tiga klub ketika mereka mengajukan gugatan tahun lalu, meminta proses disiplin UEFA terhadap mereka untuk dihentikan. Florentino Perez dari Real Madrid selalu optimis tentang masa depan Liga Super, bahkan jika badai protes dari penggemar, pemangku kepentingan dan bahkan politisi memaksa komplotan 12 klub untuk membatalkan rencana mereka April lalu. Pengadilan telah melindungi Liga Super, mewajibkan UEFA untuk membatalkan proses disipliner mereka. Keadilan Spanyol membawa kasus ini ke Pengadilan Eropa yang akan mengeluarkan keputusan mengikat atas monopoli UEFA, ujar Florentino Perez. European Court of Justice atau ECJ masih harus menjawab pertanyaan mendasar tentang hukum, yaitu apakah Liga Super dilindungi oleh Undang-Undang Uni Eropa atau tidak. Dengan kata lain, apakah monopoli UEFA merupakan pelanggaran hukum persaingan Eropa? Barcelona, Real Madrid, dan Juventus masih bisa dihukum oleh UEFA karena keterlibatan mereka di Liga Super Eropa setelah hakim baru di Pengadilan Madrid mencabut perintah pada badan pengatur benua tersebut. Keputusan itu berarti UEFA dapat mengambil tindakan terhadap tiga klub pemberontak yang tetap dengan proyek Liga Super jika ingin melakukannya. Tetapi diperkirakan tidak mungkin pada tahap ini bahwa UEFA akan mengejar hukuman. Dengan kasus Pengadilan Eropa belum disidangkan, ECJ akan memutuskan apakah Liga Super dilindungi oleh hukum UE. UEFA hari ini telah menerima perintah Pengadilan Madrid mencabut tindakan pencegahan secara keseluruhan, kata UEFA dalam sebuah pernyataan resmi mereka. Dani Alves menyebut Real Madrid beruntung. Dia pun mengklaim bahwa Barcelona bisa menantang rival mereka untuk gelar Spanyol jika mereka tidak berjuang di tahap awal musim. Real Madrid beruntung karena kami bangun sangat terlambat sehingga kami tidak bisa memperjuangkan gelar, ujar Dani Alves kepada Barca TV seperti yang kami kutip dari Gol Internasional. Untuk bek tengah yang tiba di Santiago Bernabeu dan menjadi sukses di tahun pertamanya jarang terdengar. Sangat sedikit bek yang tiba di Real Madrid dan beradaptasi semulus David Alaba. Pemain Austria tersebut bahkan belum berada di klub selama setahun dan sudah tidak mungkin membayangkan susunan pemain awal tanpa dirinya. Meskipun secara alami menjadi bek kiri, ia telah ditempatkan di pertahanan tengah Real Madrid dan mengambil tempat Sergio Ramos. Namun, menurut laporan dari ESPN, klub mempertimbangkan untuk memindahkan Alaba kembali ke posisi semula sebagai bek kiri. Untuk menggantikannya di bek tengah, Los Blancos dikabarkan mengincar Antonio Rudiger. Pemain asal Jerman tersebut diperkirakan akan menjalin kemitraan dengan Eder Militao di musim depan. Bek Chelsea akan menjadi agen bebas pada bulan Juni dan telah memutuskan untuk mencoba tantangan baru untuk musim depan. Real Madrid dilaporkan telah mengajukan tawaran kontrak kepada Marco Asensio, target untuk Arsenal, Tottenham Hotspur, dan AC Milan. Dilaporkan oleh media asal Italia Calcio Mercato, Marco Asensio telah menerima tawaran kontrak dari Real Madrid. Penyerang Spanyol tersebut menjadi target Arsenal, Tottenham Hotspur, dan AC Milan terkait kemungkinan pemotongan harga di bursa transfer musim panas ini. Keputusan Marco Asensio untuk berganti agen telah mengangkat banyak alis di kubu Real Madrid akhir-akhir ini.
Namun dilaporkan oleh media Spanyol Diario AS, pemain internasional Spanyol tersebut tidak memiliki niat untuk meninggalkan Santiago Bernabéu di musim panas, meskipun ada spekulasi tentang kemungkinan kepergiannya. Alvaro Odriozola memiliki karir yang kacau sejak bergabung dengan Real Madrid dari Real Sociedad pada 2018. Pemain Spanyol tersebut direkrut sebagai pemain pengganti jangka panjang untuk Dani Carvajal, tetapi tidak pernah benar-benar berhasil di Santiago Bernabéu. Sementara Fiorentina ingin mengontraknya secara permanen di akhir musim, kembali ke Spanyol terlihat sebagai prospek yang lebih mungkin di akhir musim untuk Odriozola. Dan Defensa Sentral melaporkan bahwa Athletic Club tertarik untuk mengontraknya di musim panas ini. Klub MLS DC United telah memulai kembali pembicaraan dengan perwakilan Gareth Bale mengenai kepindahan ke Amerika Serikat di musim panas ini. Menurut laporan di seberang Atlantik, kontrak Bale di Real Madrid akhirnya habis musim panas ini dan dipastikan bahwa ia akan meninggalkan ibu kota Spanyol. Penulis sepak bola veteran golf percaya bahwa DC United yang dimiliki oleh kepala Swansea City Jason Levin dan Steve Copeland bersedia mengajukan tawaran tinggi yang menggiurkan melampaui apa yang diperoleh Wayne Rooney selama waktunya bersama Washington. Gaji Rooney dilaporkan 300.000 pound sterling per minggu di DC United. Kontrak bumper Real Madrid milik Gareth Bale saat ini bernilai 2 kali lipat. Dua sekelumit berita transfer dari Spanyol pagi ini yang tidak akan membuat fans Chelsea senang. Chelsea pada dasarnya memiliki tangan terikat di belakang mereka sekarang. Mereka sekarang tidak dapat melakukan transfer atau bisnis kontrak apapun karena sanksi dan perubahan kepemilikan. Real Madrid terlihat akan mengambil keuntungan dari situasi ini dan bergerak untuk merekrut salah satu target Chelsea, Aurelien Tchouaméni, serta mendapatkan suatu tempat dalam meyakinkan back the Blues, Antonio Rudiger, untuk bergabung dengan mereka sebagai agen bebas di musim panas ini. Kisah perpanjangan kontrak seputar Kylian Mbappe terus berlarut-larut karena pemain berusia 23 tahun tersebut belum mengumumkan keputusannya tentang di mana dia akan bermain di musim depan. Detail terbaru sempat membuat supporter Real Madrid sedikit berkeringat. Dilaporkan Marca, ibu sang pemain, Faiza Lamari, berada di Doha bersama putranya yang masih kecil, Ethan, yang juga bermain untuk Akademi Muda Paris Saint-Germain. Klub ibu kota Perancis tersebut optimis dan sebenarnya kunjungan dari ibu ini bisa menjadi vital untuk menutup kesepakatan perpanjangan kontrak Mbappe. Keluarga Mbappe terus merunding perpanjangan kontrak dengan Paris Saint-Germain di Doha. Sang penyerang saat ini sedang berlibur di ibu kota Qatar dan berbicara tentang kemungkinan kelanjutan pemain Perancis tersebut dengan timnya saat ini. Tujuan Paris Saint-Germain ialah mengandalkan Mbappe setidaknya untuk musim depan, tumpang tindih dengan Piala Dunia FIFA di Qatar yang dimulai November mendatang. Meski demikian, tawaran Le Parisien bisa jadi selama 2 tahun dengan komitmen untuk memfasilitasi kepergiannya jika dia memutuskan untuk menyelesaikan waktunya di Paris. Di Real Madrid bagaimanapun mereka selalu optimis. Mereka percaya bahwa Mbappe akan melanjutkan idenya bermain di ibu kota Spanyol dan menerima tawaran tak terbantahkan yang akan menjadikan penyerang tersebut sebagai pemain dengan bayaran tertinggi dalam sejarah Los Blancos. Real Madrid mungkin perlu mewaspadai Manchester City dalam perlombaan untuk mengontrak Kylian Mbappe. Dengan The Citizen dilaporkan tertarik untuk mengontrak pemain Paris Saint-Germain tersebut. Dilaporkan oleh outlet Spanyol Vicagis, Manchester City mungkin terlihat untuk mencuri pawai dari Real Madrid dalam perlombaan untuk mengontrak Kylian Mbappe dalam kepindahan Bosman di bursa transfer musim panas. Penyerang Perancis kemungkinan akan meninggalkan Paris Saint-Germain sebagai agen bebas jelang musim 2022-2023.
Real Madrid dilaporkan telah menolak tuntutan gaji yang berlebihan dari Kylian Mbappe, menimbulkan keraguan atas kesepakatan mereka untuk penyerang tersebut. Secara luas diharapkan bahwa Mbappe akan menyelesaikan transfer gratisnya ke Bernabeu ketika kontraknya di Paris Saint-Germain berakhir di musim panas ini. Para eksekutif di ibu kota Spanyol tetap yakin bahwa pemain berusia 23 tahun tersebut akan bergabung dengan mereka meskipun pra-kontrak belum diselesaikan. Namun dilaporkan bahwa Mbappe telah meminta 83 juta pounds lebih, permintaan yang telah ditolak oleh Real Madrid. Sebelumnya juga dilaporkan bahwa pihak Paris Saint-Germain telah menawarkan untuk membayar Mbappe 125 juta pounds sterling selama 2 tahun dalam upaya untuk membuatnya tetap di Parc des Princes.